Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan sesuai dengan yang banyak banget kalian request di beberapa postingan video saya sebelumnya. So, di video kali ini kita akan bahas nih seputar koin layer 1 yaitu Cardano atau dengan tickernya yaitu ADA. Dan sebelumnya juga disclaimer dulu ya, bahwasannya video ini tentu bukan bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan bukan juga bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research, teman-teman. Dan tentu kita akan bahas nih secara detail mulai dari price action dan technical analysisnya sampai ke informasi-informasi terbaru dan juga fundamental update-nya tentang Cardano ini. Nah, pertama-tama kita coba lihat dulu di coin market cap untuk Cardano ini sebenarnya market cap-nya ya nggak terlalu berbeda jauh teman-teman dengan sebelum-sebelumnya, di mana Cardano ini berada di peringkat ke-9, masih masuk top 10 dari kapitalisasi pasarnya atau dari segi market cap-nya, dan tepat satu level ya atau satu peringkat di atas Avalanche atau FX teman-teman. Nah, di mana, kita bisa lihat nih untuk harga Cardano ini memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya dalam beberapa minggu terakhir, di mana kalau kita ukur dari bawah sini, itu Cardano telah menuai kenaikan kurang lebih 230%-an lebih. So, congratulations buat teman-teman yang mungkin entry atau punya posisi atau mungkin punya barangnya di Cardano dan udah make profit, congratulations buat teman-teman semuanya. Dan di sini mungkin salah satu hal yang mendulang ya atau menunjang kenaikan dari Cardano ini adalah isu atau berita lah ya, bahwasannya Robinhood ini mulai melakukan expand dan mulai menerima kembali untuk beberapa transaksi koin kripto untuk tradingnya, yaitu salah satunya ada Cardano teman-teman atau ADA. So, di video pembahasan seputar XRP kemarin juga saya sempat notice ya, memang Cardano ini masuk ke dalam platform kriptonya dari si Robinhood ini. Dan tentu hal tersebut akan membuat kenaikan trading volume ya dari Cardano ini dan ya seperti yang teman-teman lihat hal tersebut juga berimpact ke harganya. Namun tentu bukan hanya hal tersebut yang menyebabkan kenaikan harga dari Cardano ini. So, coba kita lihat dari segi price action atau technical analysisnya. Di mana di sini kalian tuh bisa lihat bahwasannya ya kita mulai dari akhir tahun 2020-an teman-teman di bulan Desember sini kalian bisa lihat bahwasannya di sini harga Cardano mulai spiking, mulai naik dan terus mengalami penguatan ya. Jadi dia terus membentuk higher high, kemudian higher low, higher high dan seterusnya. Dan sangat disayangkan ketika dia berada di puncaknya ya teman-teman di sini di titik all time high-nya di kisaran harga $3. Cardano ini mulai menunjukkan pelemahan di mana dia terus membuat lower low, lower high dan seterusnya teman-teman. Dan akhirnya sequence bullish ini atau bearish sorry teman-teman ya, maksudnya sequence bearish yang ada di awal sini teman-teman dimulai dari harga $3 ini ke bawah. Nah, ini tuh berhasil dipatahkan ketika Cardano resmi melakukan breakout ya dari trend line-nya yang ini teman-teman. Di mana kalau kita ikutin pergerakan harganya, di sini Cardano membentuk yang namanya lower low di bawah, kemudian dia terus naik dan juga kembali membentuk lower low terakhirnya di sini, teman-teman. Dan intinya ketika ada di sini dia masih membuat yang namanya lower low, lower high dan seterusnya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu supaya teman-teman juga bisa lihatnya lebih jelas. Dan setelah dia breakout dari trendline ini, maka secara otomatis kita bisa tahu posisi lower high terakhirnya Cardano itu ada di yang sini, teman-teman. Nah, di sini. Ini posisi lower high terakhirnya dari Cardano ini dan teman-teman bisa lihat bahwasannya dari bawah sini di demand area yang ini itu ada lonjakan harga Cardano yang cukup signifikan sampai ke sinilah ya teman-teman kita hitung. Nah, ini 180-an% lebih dan hal tersebut mengakibatkan Cardano berhasil breakout dari resistance yang ada di sini yang menahan pergerakan harganya juga sebelumnya dan berhasil ya sekaligus melewati yang namanya lower high terakhirnya sehingga Cardano ini berhasil create yang namanya new higher high teman-teman. Nah, nggak berhenti sampai situ, Cardano sebenarnya dalam satu wave-nya ini kenaikan Cardano itu bisa dihitung sampai sini, teman-teman. Jadi dia testing ke resistance-nya juga yang selanjutnya dan sangat disayangkan Cardano itu harus terkoreksi kembali ketika mencapai resistance tersebut dan di sini ada selling pressure yang cukup tinggi dan ternyata teman-teman, Cardano ini hanya create yang namanya higher low meskipun memang higher low-nya agak dalam ya, teman-teman ya. Bahkan kalau kita hitung nih dengan Fibonacci retracement untuk higher low-nya ini itu nah kita coba hitung ini. Nah, kalau kita coba pasin ya kurang lebih di bawah sini.
Nah, higher low-nya itu melebihi area 0,786 ya teman-teman. Jadi ini cukup dalam untuk pembentukan higher low-nya, dan ternyata meskipun demikian Cardano ini valid ya membentuk higher low, dan teman-teman bisa lihat dia terbang cukup tinggi seperti yang tadi kita udah ungkapkan atau saya udah ungkapkan lebih tepatnya. Nah, di sini sebenarnya buat teman-teman yang trading ataupun teman-teman yang mungkin beli Cardano di bawah, itu kalian tuh mungkin ya salah satu indikasi kalian bisa tertarik untuk membelinya adalah kalau teman-teman tarik Fibonacci retracement dari sini. Nah, ke bawah sini teman-teman, di mana wick-nya terakhir di bawah sini, so kita perlebar aja di bawah sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalian bisa lihat bahwasannya ini itu hit ya area 1,618 ya. Jadi tepat banget ini ketika teman-teman mungkin ada yang pasang area take profit di sini. So, congratulations teman-teman, entry di bawah banget mungkin di kisaran sini dan berhasil close atau take profit ya sangat mendekati titik ujungnya lah teman-teman. Sangat mendekati titik ujung atau titik terakhir kenaikan Cardano di sini, dan setelah itu dia baru nge-wick atau membentuk buntut ya atau ekor, dan sekarang dia sedang sedikit terkoreksi ke bawah. So, congratulations mungkin buat teman-teman yang memang entry di bawah situ, dan termasuk saya juga memperoleh sedikit lah keuntungan dari Cardano ini. So, congratulations buat teman-teman semua yang memang mungkin ambil posisi atau semacamnya, dan yang penting teman-teman udah make profit, congratulations banget. Nah, sekarang di sini kita coba lihat untuk Cardano ini, sekarang memang sedang ada sedikit correction dari Cardano, di mana kalian tuh bisa lihat, di sini dia membentuk wick atau ekor seperti yang tadi saya udah ungkapkan, dan memang di sini adalah supply areanya ya. Jadi wajar aja ketika Cardano ada sedikit selling pressure di area sini. Mengingat kalian bisa lihat nih, di sini tuh adalah, area penting juga di mana menahan pergerakan Cardano beberapa tahun sebelumnya, dan sekarang juga menjadi resistance kembali bagi Cardano. So, kita lihat apakah Cardano ini bisa memang breakout dari supply areanya atau justru harus terkoreksi kembali ke bawah. Nah, jika Cardano ini harus terkoreksi kembali ke bawah, eee, mungkin titik yang paling, mungkin ya dikunjungi oleh Cardano adalah di mana area di bawah sini ya, karena memang ini juga sebelumnya adalah resistance yang sebelumnya menahan pergerakannya, dan sekarang harusnya sudah menjadi area support ya atau demand area bagi Cardano. So, bukan hal yang tidak mungkin bahwasannya Cardano ini ada potensi mengunjungi demand areanya di bawah sini. Nah, sebenarnya kalau kita ubah dari time frame ya, dari segi daily ya, kita lihat dari kacamata daily time frame, sebenarnya Cardano di sini sebelumnya itu sempat mengisi yang namanya fair value gap teman-teman. Jadi di sini tuh ada fair value gap sebelumnya. Nah, kalau kita ukur dari candle ini ya, candle yang besar ini, jadi dari bawah sini dari atas itu ke mungkin ya sekitaran segini lah ya teman-teman. Namun di sini kalian bisa lihat udah mulai di-fill teman-teman. Jadi udah mulai dipenuhi atau diisi untuk fair value gap-nya, dan maybe ya ada potensi Cardano ini memang hanya isi fair value gap lalu dia akan kembali lagi bounce back ke atas seperti itu. Dan mungkin kemungkinan yang paling besar adalah Cardano ini bisa melanjutkan bullish sequence ya, dan melanjutkan penguatannya ke atas ini baik secara perlahan maupun eksplosif seperti yang ada di sini atau eksponensial lah ya maksudnya. Nah, di sini kalian tuh memang juga bisa melihat ya bahwasannya, ketika supply area di breakout, maka supply area ini akan sama seperti demand area ini sebelumnya. Jadi dia berubah menjadi demand area juga untuk supply area di sini, dan akan menjadi pijakan baru untuk Cardano ini untuk bisa mengejar ke level supply area berikutnya, yaitu di kisaran harga yang teman-teman bisa lihat di pojok kanan sini lah ya. Nah, di situ kalau Cardano berhasil, mencapai hal tersebut, maka tentu Cardano akan resmi ya, berhasil breakout kembali dari angka psikologikalnya atau angka psikologinya lah ya, bisa dikatakan, yaitu di kisaran $1 teman-teman. Yang mana sebenarnya memang sudah di-break ya, ketika Cardano ini membentuk ekor di sini. Nah, namun harga Cardano sekarang seperti yang teman-teman bisa lihat adalah di kisaran 0,95 something something USD. So, kita lihat gimana nih pergerakan harga Cardano ke depannya. Nah, kurang lebih seperti itu dari technical, dan mungkin kita bisa move sedikit ke fundamental. Namun sebelum itu teman-teman juga perlu lihat juga bahwasannya stochastic RSI ini sudah menunjukkan Cardano berada di level oversold. So, teman-teman yang memang hendak melakukan transaksi, pastikan teman-teman udah mempertimbangkan ya risk to reward ratio terbaik untuk kalian, baik yang mau invest maupun buat teman-teman yang mau trading teman-teman. Nah, oke, kita coba move dulu ke
fundamentalnya atau tokenomics-nya atau lebih tepatnya token terminal teman-teman, sorry bukan tokenomics, token terminal. Nah, di token terminal ini kalian tuh bisa lihat bahwasannya data dari Cardano ini banyak banget data positifnya, di mana kalian tuh bisa lihat token trading volume meningkat nih seperti yang tadi saya udah ungkapkan di awal, sekitar 600%-an teman-teman, gede banget. Dan fee-nya juga meningkat, kemudian revenue-nya ini ya mungkin belum terdata dengan cukup baik di sini, masih 0 tulisannya teman-teman untuk revenue, dan kalian bisa lihat data-data lain yang memang sangat menunjang untuk Cardano ini. Dan dengan token trading volume ya yang meningkat sebesar 600%, sangat wajar ketika harga Cardano ini melonjak dengan cukup signifikan. Ditambah kalau teman-teman lihat dari segi TVL dari Diva lama, di sini saya ambil, teman-teman tuh bisa lihat bahwasannya TVL dari Cardano ini melakukan lonjakan yang sangat signifikan ya, dari sebelumnya 200-an doang menjadi sekarang ada di angka sekitar, mungkin kalau kita lihat di atas ini sekitar 500-an, juta USD teman-teman. Sangat besar teman-teman. Dan meskipun demikian teman-teman itu harus realize bahwasannya sebenarnya angka TVL kurang lebih 500-an, million USD ini sebenarnya masih tergolong kecil ketika teman-teman itu membandingkan Cardano dengan layer one lain. Karena cara untuk membandingkan TVL itu adalah dengan project yang serupa teman-teman. Jadi ketika Cardano ini adalah layer one, teman-teman harus bandingin dengan layer one lainnya. Mungkin seperti Ethereum dan banyak layer one lainnya teman-teman. Dan angka segini itu meskipun memang cukup besar, namun apabila dibandingkan dengan layer one lain itu masih cenderung kecil teman-teman. Dan meskipun demikian ya kita harus congratulations juga buat kenaikan harga Cardano ini, atau lebih tepatnya kenaikan TVL Cardano ini yang juga menunjang kenaikan harganya ya yang cukup signifikan. Dan oke, gimana nih menurut kalian seputar Cardano ini? Coba komen aja di kolom komentar di bawah. Apakah kalian bullish on Cardano atau kalian bearish on Cardano ini teman-teman? Dan maybe segitu dulu juga, analisa yang bisa saya deliver ke kalian seputar Cardano ini. So, coba teman-teman komen aja di kolom komentar di bawah, apakah ada koin-koin lain yang mungkin menarik atau altcoin-altcoin kesayangan kalian yang mungkin mau saya review? Feel free untuk komen aja di kolom komentar di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, maybe akan saya usahakan untuk, bahas segera nih di video-video ke depannya. Dan oke, mungkin segitu dulu and I'll see you teman-teman in the next video.